Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I hope all of you are healthy now. Today, we are going to learn expressions to tell habitual activities. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan untuk menyatakan kebiasaan. Pastinya kalian semua mempunyai beberapa kebiasaan yang biasanya kalian lakukan, seperti berolahraga, membaca buku, berkebun, ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya ketika kita ingin menyatakan kebiasaan kita menggunakan bahasa Inggris. To tell habitual activities, we use simple present tense. Jadi, ketika kita ingin menyatakan suatu kebiasaan, kita bisa menggunakan simple present tense. Do you know what simple present tense? Apakah kalian tahu apa itu simple present tense? Oke, kita pelajari bersama. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu fakta ataupun realita dan juga kegiatan yang menjadi kebiasaan. Untuk penggunaan simple present tense ada dua, yaitu yang pertama ketika subjek atau pelaku adalah I, saya, atau you, kamu, atau lebih dari satu orang, yaitu they, mereka, atau we, kita. Ketika subjeknya seperti ini, maka kita bisa menggunakan bentuk berikut ini, yaitu subjek atau pelaku yang diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti oleh objek. Akan tetapi, ketika subjek atau pelakunya adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, ataupun it, selain manusia, dan jumlahnya hanya satu, maka kita menggunakan bentuk berikut ini, yaitu subjek yang diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama yang ditambahi s atau es, kemudian baru diikuti dengan objek. Kata kerja yang mendapatkan imbuhan es adalah kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, o, dan z, seperti passes, washes, watches, fixes, dan goes. Berikut ini adalah adverbs of frequency yang biasanya digunakan dalam simple present tense. Adverbs of frequency di sini adalah kata keterangan yang menyatakan frekuensi atau seberapa sering kegiatan ini dilakukan. Ada always, selalu, usually, biasanya, normally or generally, umumnya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, occasionally, sesekali, seldom or rarely, jarang, hardly, hampir tidak pernah, dan never, tidak pernah. Now, look at the sentences. I drink milk every morning. Saya minum susu setiap pagi. I di sini adalah subjek atau pelaku, kemudian drink adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, lalu milk adalah objek, dan every morning adalah adverb of time atau keterangan waktu. Jadi, karena di sini subjek atau pelakunya adalah I, maka kata kerja tanpa ada imbuhan s ataupun es. Akan tetapi hal ini akan berbeda jika subjek dari kalimat itu adalah she. She drinks milk every morning. Jadi, ketika subjek atau pelakunya she, maka kata kerja di sini mendapatkan tambahan s di belakangnya, menjadi she drinks milk every morning. They go to gym every Sunday. Mereka pergi ke gym setiap hari Minggu. They di sini adalah subjek atau pelakunya, kemudian go adalah verb satu atau kata kerja bentuk pertama. Jadi, ketika subjek adalah they atau mereka yang jumlahnya lebih dari satu orang, maka kata kerjanya di sini tanpa ada imbuhan s ataupun es. Akan tetapi, ketika subjek dari kalimat ini adalah Danny, maka kata go mendapatkan imbuhan es di belakangnya.
Hal ini karena kata go berakhiran huruf O, sehingga ditambahkan akhiran ES, menjadi Danny goes to gym every Sunday. Di sini kalian bisa melihat bagaimana subjek ataupun pelaku dalam suatu kalimat mempengaruhi kata kerja yang digunakan. Jadi, ketika subjek atau pelakunya adalah I, you, they, atau we, maka kata kerja tanpa ada imbuhan S ataupun ES. Seperti contoh kalimat berikut ini. I watch funny video. You watch funny video. They watch funny video. We watch funny video. Jadi, ketika subjeknya I, you, they, dan we, kata kerja tanpa ada imbuhan S ataupun ES. Akan tetapi, ketika subjek dalam kalimat itu adalah she, he, it, atau orang yang jumlahnya hanya satu, kecuali I dan you, maka kata kerja mendapatkan imbuhan S ataupun ES. Di sini kata kerja yang digunakan adalah watch, sehingga mendapat akhiran ES. Karena kata kerja watch ini adalah berakhiran CH. Dan perlu kalian ingat, ketika kata kerja yang digunakan berakhiran SS, SH, CH, X, dan O, dan juga Z, maka kata kerja ini mendapatkan akhiran ES. Seperti contoh berikut ini. She watches funny video. He watches funny video. It watches funny video. Rama watches funny video. Untuk contoh berikutnya, kalian bisa lihat kalimat-kalimat berikut ini. Ketika subjek atau pelaku kalimat tersebut adalah I, you, they, we, maka kata kerja tanpa ada imbuhan S ataupun ES. Seperti I eat fried chicken, you eat fried chicken, they eat fried chicken, we eat fried chicken. Akan tetapi ketika subjek adalah she, he, it, Rama, ataupun orang yang jumlahnya hanya satu kecuali I dan you, maka kata kerja mendapatkan akhiran S ataupun ES. Di sini kata kerja yang digunakan adalah it yang berakhiran huruf T, sehingga kata kerja ditambahkan huruf S. Menjadi she eats fried chicken. He eats fried chicken. It eats fried chicken. Rama eats fried chicken. I sometimes eat fish. Saya kadang-kadang makan ikan. I di sini adalah subjek atau pelaku, kemudian sometimes adalah adverb of frequency, it di sini adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian fish adalah objeknya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa adverb of frequency terletak antara I dan it, yaitu terletak antara subjek dan verb. We usually play tennis on Saturday. Kita biasanya bermain tenis pada hari Sabtu. Pada kalimat ini juga sama, yaitu adverb of frequency terletak setelah subjek sebelum kata kerja. My mother always cooks rice every day. Ibu selalu masak nasi setiap hari. Jadi di sini pelaku atau subjek dari kalimatnya adalah my mother, sehingga kata kerja mendapatkan akhiran S. Dan adverb of frequency terletak antara subjek dan verb one. Okay, that's all for today. Don't forget to practice these expressions. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.